teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Alifi Agirtalita dengan MPM A1C021063. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang konsep manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan dan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama saya akan membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah atau kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi atau penilaian. Nah, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengolahan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah untuk suatu pendidikan. Yang dalam MBS ini terdapat input, proses, dan output yang dapat teman-teman lihat di gambar di atas. Yang C, saya akan membahas tentang prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Apa sih fungsi manajemen kurikulum? Menurut Usman, pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan, isi, metode, atau strategi, dan akan kembali lagi ke evaluasi, begitupun seterusnya. Nah, untuk yang D itu komponen kurikulum. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu apa sih? Jadi tujuan itu terdiri di atas. Yang pertama, tujuan nasional, tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam undang-undang dan pasal 23. Yang ke B, tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang C, tujuan kurikuler, tujuan bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional, tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. Nah, selanjutnya apa sih isi kurikulum itu? Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Nah, yang ketiga, metode dan atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat aktivitas pencapaian tujuan. Dan E, kita akan membahas tentang perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Yang kedua,
Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam menjadi jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, atau objektif dalam kurikulum sekolah. Nah, yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, F, kita akan membahas tentang model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, the Contrast Based Adoption Model atau CBAM. Yang kedua, model Lightwood. Yang ketiga, model Torrey. Kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus yang mendapatkan informasi. Yang dievaluasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau perencanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.